Halo semuanya, pada video ini kami akan membahas siklus pendapatan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dengan anggota kelompok Reva Nabilah, Nova Fadilah, Muhammad Fahri Rasyad, Eliza Zafira, Selma Desiana, Bunga Aulia, dan Marami Salsabila. Pada bagian penjualan, yang pertama, menerima pesanan dari pembeli. Yang kedua, membuat surat order penjualan. Yang ketiga, menyiapkan surat perintah pengiriman atau SPP sebanyak 5 lembar. Lembar pertama, gudang, lembar kedua, pembeli, lembar ketiga dan 4, pengiriman. Yang keempat, surat order penjualan diarsipkan tetap berdasarkan tanggal. Pada bagian kredit, petugas menerima dokumen surat perintah pengiriman dari bagian penjualan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan data untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran informasi. Lalu jika disetujui, maka dilakukan proses pengesahan dan dikirim ke bagian gudang. Pada bagian gudang menerima 2 surat perintah pengiriman dari bagian pembelian dan bagian kredit. 2 surat dokumen tersebut kemudian dicocokkan. Lalu setelah sesuai, gudang akan menyiapkan barang yang diminta. Selanjutnya, kartu gudang diperbarui sebagai bukti pencatatan stok. Selanjutnya, bagian pengiriman. Pada bagian pengiriman ini, menerima 2 lembar surat perintah lembar ketiga dan keempat dari bagian penjualan dan menerima barang yang akan dikirim serta surat perintah pengiriman lembar pertama dari bagian gudang. Dokumen tersebut dicocokkan, lalu divalidasi. Setelah divalidasi, surat perintah pengiriman lembar keempat diarsipkan, lalu surat lembar perintah pengiriman lembar ketiga dan barang dikirimkan ke pembeli. Penagihan menerima surat perintah pengiriman dari bagian pengiriman, kemudian membuat faktur penjualan sebanyak 5 rangkap. Rangkap pertama untuk pembeli, rangkap kedua untuk piutang, rangkap ketiga untuk kartu persediaan, lalu membuat rekapitulasi faktur yang akan didistribusikan ke bagian akuntansi. Selanjutnya, bagian piutang menerima faktur rangkap 2 yang kemudian diperiksa nomor faktur dan mencatatnya ke kartu piutang sebagai dasar penambahan piutang pelanggan. Lalu, setelah seluruh data dicatat, faktur rangkap 2 diarsipkan tetap berdasarkan tanggal, lalu membuat rekapitulasi piutang untuk bagian akuntansi. Pada bagian kartu persediaan menerima faktur rangkap 3, lalu kemudian mencatat harga pokok penjualan, memperbarui kartu persediaan, lalu faktur rangkap 3 diarsipkan dan juga membuat rekapitulasi untuk bagian akuntansi. Selanjutnya, pada tahap terakhir, bagian akuntansi. Pada bagian ini, menerima rekapitulasi faktur, rekapitulasi piutang, rekapitulasi persediaan. Ketiga dokumen tersebut dicocokkan untuk memastikan data sudah benar. Setelah itu, transaksi dicatat ke dalam jurnal dan diposting ke buku besar. Seluruh dokumen kemudian diarsipkan sebagai bukti pencatatan, sehingga proses penjualan kredit selesai.